Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 6 Juni, kita memperingati dua orang kudus di dalam gereja kita. Orang kudus yang pertama yang kita peringati pada tanggal 6 Juni, yakni Santo Norbertus, uskup dan pengaku iman. Norbertus adalah putra kedua dari Heribertus, seorang tuan tanah di wilayah Genep. Perawakannya tinggi kekar, pintar, dan ramah tamah. Ia menjalani masa mudanya dengan sungguh menyenangkan. Ia bercita-cita menjadi imam untuk mengabdikan dirinya semata-mata kepada Tuhan. Karena itu, ia ditahbiskan menjadi diakon. Akan tetapi lambat laun hatinya tertarik kepada kesenangan duniawi. Ia mulai meninggalkan hidup bakti kepada Tuhan dan pergi ke istana Kaisar Jerman Henrik kelima. Di sana ia hidup sebebas-bebasnya tanpa mengindahkan lagi hukum-hukum Allah. Ia sungguh-sungguh mau menikmati kesenangan-kesenangan duniawi sepuas-puasnya. Akan tetapi semua yang dia alami Norbertus tidak mengaburkan rencana Tuhan atas dirinya. Pada usia ke-30 tahun, ia mengalami suatu peristiwa ajaib dari Tuhan. Ketika sedang bepergian ke suatu tempat maksiat, ia terlempar ke tanah oleh kilat dari langit yang mengenai wajahnya. Ia terjatuh dari kudanya dan tidak sadarkan diri. Ketika mulai sadar lagi, ia bertobat dan menyesali perbuatannya yang bejat. Allah kembali menunjukkan keagungannya atas diri Norbertus dengan cahayanya yang ilahi. Sejak peristiwa itu, Norbertus kembali menjalankan latihan rohani yang keras di bawah pimpinan seorang abbas Benediktin. Ia pun belajar dengan tekun sehingga ditahbiskan menjadi imam. Sebagai seorang imam, ia juga bertugas mewartakan Injil dengan mengajar dan berkhotbah. Namun karena kebejatan hidup masa lalunya yang tidak patut dicontoh, ia dianggap sebagai seorang munafik. Atas izin Paus, Norbertus berangkat ke Perancis dan berkarya di sana sebagai seorang imam di tengah-tengah umat sederhana di pedalaman. Ia membagi-bagikan harta bendanya kepada kaum miskin, dan ia sebaliknya menggantungkan hidupnya pada kebaikan hati dermawan. Hidupnya yang miskin, saleh, dan bersemangat rasul itu menarik banyak murid kepadanya. Atas anjuran Paus, ia menetap di sebuah lembah sunyi di Perancis yang disebut Premontre. Di lembah ini, ia mendirikan sebuah biara yang bertugas mendidik serta menyediakan imam-imam yang saleh dan cakap untuk umat, terutama yang ada di pedalaman. Semangat pengabdiannya membawa umat kepada semangat hidup yang sesuai dengan cita-cita Injil dan mempertinggi ketertiban hidup iman di seluruh Eropa. Pada waktu itu, timbullah di Antwerpen sebuah bid'ah yang menolak kekudusan sakramen Maha Kudus. Penganut aliran ini pernah menanamkan hosti kudus di dalam tanah yang kotor. Norbertus mendengar peristiwa ini dan meminta agar orang menunjuk tempat itu kepadanya. Lalu ia segera pergi ke tempat itu untuk menggali kembali hosti kudus yang dikuburkan itu. Hosti itu masih dalam keadaan utuh, putih tanpa kerusakan dan cacat sedikit pun. Oleh sebab itulah Santo Norbertus dilukiskan dengan sebuah monstran atau sibori. Pada tahun 1126, Norbertus ditahbiskan menjadi uskup agung di Magdeburg, Jerman. Di sana ia melanjutkan pekerjaannya, memulihkan ketertiban di dalam gereja dan memperbaiki taraf hidup rohani para imam. Setelah banyak berjuang demi penyebaran Injil, Norbertus meninggal dunia pada tahun 1134.
Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 6 Juni yakni Santo Filipus, diakon dan penginjil. Filipus adalah salah seorang dari ketujuh diakon yang diangkat para rasul untuk melayani umat Kristen perdana. Ia berkarya sebagai diakon di Yerusalem, kemudian mewartakan Injil di Samaria, di daerah Gaza, dan di Asdod. Oleh karena itu, ia disebut Filipus pemberita Injil. Akhirnya ia menetap di Kaisarea. Di situ ia menerima Paulus. Filipus ini seringkali dicampur adukan dengan Filipus murid Yesus yang berasal dari Betsaida. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 6 Juni, yakni Santo Norbertus, uskup dan pengaku iman, dan Santo Filipus, diakon dan penginjil. Santo Norbertus dan Santo Filipus, doakanlah kami. Tuhan memberkati.